Salam jumpa, kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, para pemilik bisnis, pelaku bisnis, dan para entrepreneur. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah mengintip bisnis pasca pandemi dengan 5P. Teman-teman, tokoh Henry Mintzberg memperkenalkan strategi 5P, yaitu plan, ploy, pattern, position, dan perspektif. Diadaptasikan dalam era pandemi oleh Karsten Land Vandersen dan Thomas Ritter yang dua-duanya mengajar di Copenhagen School of Business di Denmark. 5P termasuk position, plan, perspektif, projects, dan preparedness. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, position. Kenali posisi unik organisasi dan bisnis Anda sebelum, sepanjang, dan pasca era pandemi. Yang terpenting adalah posisi terkini, yaitu selama masa pandemi. Peran apa yang bisnis yang Anda tawarkan di dalam ekosistem serup bisnis? Bagaimana posisi para kompetitor? Dan kenali juga arah tujuan di masa depan. Selain bagaimana bisa bertahan di era pandemi, terutama ketika para konsumen berdiam di rumah dengan self karantina dan semi lockdown. Yang kedua, plan. Bagaimana rencana kembalinya bisnis seperti era sebelum pandemi? Posisi apa yang hendak dicapai? Orientasi sangat penting dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kembali ke posisi pertumbuhan positif. Yang ketiga, perspektif. Bagaimana culture dan normal baru mempengaruhi aktivitas-aktivitas bisnis. Krisis tentu mempertemukan kepentingan dan menggalang persatuan antar umat manusia. Namun, pandemi juga memperkenalkan jaga jarak aman yang dulu belum pernah kita lakukan. Perusahaan Anda sendiri apakah siap dengan kondisi normal baru? Bagaimana SOP berbagai aktivitas di dalam perspektif ini? Apakah kultur organisasi saat ini memungkinkan adaptabilitas dalam kondisi urgent pandemi? Bagaimana dengan sikap mental para pekerja dan tim manajemen? Bagaimana kerja sama yang terjalin? Dapatkah ditingkatkan lagi? Lalu, projects. Add-on projects alias proyek-proyek tambahan yang disebabkan oleh pandemi corona seringkali menjadi fokus baru. Fokus ini bisa menjadi pilihan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang jelas, proyek-proyek yang mengutamakan kesehatan, kebersihan, dan social distancing, termasuk digitalisasi dan web-based, dapat dipastikan akan selalu dibutuhkan. Apalagi di era pandemi dan serba ketidakpastian, pertemuan-pertemuan fisik yang dapat diwakilkan dengan video call, WA, chat, dan email jelas akan menjadi pilihan utama. Persiapkan teknologi termasuk kecepatan broadband internet dan sehingga tidak terjadi overload. Lalu yang terakhir adalah preparedness. Seperti apa tingkat kesiapan alias preparedness setiap individu, unit, dan tim yang terlibat dalam proyek-proyek selama
dan pasca pandemi. Apakah mereka mempunyai kemampuan menduplikasi kembali apa yang telah mereka jalankan di masa lampau? Selain itu, mampukah tim-tim Anda dapat memodifikasi setiap proyek berdasarkan kebutuhan di masa mendatang? Ada unsur imediasi dan urgensi. Selain itu, di era yang tidak menentu, pasti dibutuhkan daya adaptasi fleksibel yang dapat diandalkan. Bagaimana dengan tim leader? Apakah mempunyai kapasitas bergerak dalam kondisi krisis dan urgent? Resesi bisa saja terjadi untuk jangka panjang, tergantung dari kondisi pandemi di suatu wilayah. Kepekaan akan kesempatan dalam mencari peluang alias entrepreneurship sangat menentukan kemampuan bertahan. Idealisme awal berdirinya bisnis tetap dapat dipertahankan, namun kemanusiaan sudah sejogjanya berada di atas kepentingan mencari profit semata. Sebagai contoh, biaya tambahan seperti penyediaan disinfektan, hand sanitizer, masker, dan APD sebaiknya tidak dimasukkan dalam pengeluaran yang di-offset oleh profit, karena akan meningkatkan harga jual dan bisa saja membuat turn off untuk membeli. Virus COVID-19 telah menyebabkan setiap pebisnis berpikir tentang manajemen krisis, manajemen pasca krisis, dan kemanusiaan. Yang terakhir ini mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, bukan untuk semata-mata demi publisitas dan CSR, namun karena memang ini merupakan bagian dari hidup sebagai manusia. Bisnis pasca pandemi mempunyai satu elemen penting, kesiapan beradaptasi sebagai manusia, tidak semata-mata sebagai bisnis. Apa yang kira-kira akan bisnis Anda lakukan pasca pandemi nanti? Apa yang berbeda dengan masa-masa pra-pandemi? Mari siapkan tim Anda untuk menyongsong hari baru pasca krisis COVID-19. Sekian inspirasi dari saya. Saya selalu, sukses selalu, ukir jejakmu. Yes, I can. Keep the smile. Be the 10xers.